Oke lor, ini kita langsung aja. Seperti biasa toh, ini aku udah siapkan pisang, kemudian telur, kemudian santan lor. Nah, ini aku pakai pisang Ambon ya lor. Loh, emang kudu pisang Ambon toh mas? Enggak sih, yo karena aku duwe pisang Ambon tuh lur. Seandainya aku duwe pisang kepok, pisang rojo nongkono yang gue kuwi lur. Oke. Nah, pertama ini kita urus dulu santannya. Nah, kita tuangkan ke dalam wadah. Ini wadah aku resik lur. Wadah wis tak ganti, jadi ora koyo wingi to, wingi kan terlalu gelap gulita karena keseringan cecem teh telur. Oke. Nah, kali ini santannya aku gunain satu bungkus santan, kemudian aku tambahkan air. Ini air bersih sebanyak 250 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya itu tercampur sampai ora eneng sing kemampul ning dhuwur telur. Habis kalau belum tercampur kan mambang kabeh telur. Oke. Nah, ini udah tercampur, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan chopper atau blender atau apa aja, sepenting kanggo giling telur. Nah, ini kita giling pisangnya dulu. Nah, kita lebok ke lur. Pokoknya wes toko diucai terus dilebok ke wae lur. Kesuwen lur, lonjong-lonjong apa delondongan ora apa lur. Tapi kita potah dulu lur, soalnya nanti nggak bisa digiling lur. Oke. Nah, selanjutnya ini aku tambahkan telur yang sudah disiapkan tadi sebanyak 3 butir telur. Ini tuh ukurannya kecil-kecil. Lagi mahal ndak apa-apa, sepenting kuat beli telur, kuat tuku rawopo lur, ditukoni lur. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kalau misalnya kalian suka manis toh, ditambah lagi ndak apa sing buahnya. Oke. Kemudian ini kita tutup, kita haluskan, kita giling lur. Kalau misalnya kalian gak ada chopper di rumah, kalian pakai blender atau pakai apapun, pokoknya sembarang tinggu mbok ulek ra apa lur. Mbok blender terserah lur, oke? Sepenting dihaluskan. Nah, ini udah halus. Seperti ini bentuknya. Nah, koyo jus pisang kayak telur. Selanjutnya aku pindahkan ke dalam wadah. Kita tuangkan semuanya. Lembut ya lur, halus banget telur. Lalala. Nah, ini kita tuangkan semuanya. Nah, seperti ini telur. Selanjutnya, kalau udah dituangkan telur ini aku tambahkan garam sejumput aja, soalnya apa nak kasih nanti dikira meh rabi lur. Oke. Kemudian tambahkan vanili bubuk atau vanili cair secukupnya aja, jangan terlalu banyak nanti kewangian lur. Kemudian diaduk-aduk. Oh iya lali. Jangan lupa tambahkan santan yang sudah disiapkan tadi. Tambahkan kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Kemudian tambahkan susu kental manis. Ini ketinggalan lur, lali susunya lur. Seharusnya mau dicampur ke bareng waktu nambah ke santan. Jadi nggak bola balik ngaduk, kesel tangan lur, kemeng kabeh. Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis atau susu sing manis lur. Oke. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kira-kira bikin apa ya lur? Nah, penasaran toh? Daripada penasaran rasa turu, mending nonton terus sampai selesai. Simak terus, jangan di skip-skip, soalnya pun nak skip-skip engko malah bingung. Jadi ini ora dadi susah toh. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku mau pindahkan ke dalam loyang. Nah, ini udah aku siapkan loyang ukuran 16 cm. Jadi kita langsung tuangkan kabeh, sok ke kabeh ngono wae. Selanjutnya ini kita kukus. Nah, ini kita kukus. Ini kukusannya udah aku panaskan terlebih dahulu. Biar apa ya? Biar panas telur. Nah, seperti ini udah blekuduk langsung dilebok ke ae. Kita masukkan, kemudian kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau 20 menit sudah cukup lur sampai matang. Ini tuh enggak terlalu banyak bahan jadi langsung matang lur. Jangan lupa untuk ditutup kain biar apa? Biar rapet, biar iso bocor. Oke. Nah, ini dia lur, ini udah 20 menitan. Ini aku mau angkat langsung udah matang lur. Ini aku mau angkat. Nah, lihat. Sek. Tak ceblos sik lur. Kita tusuk terlebih dahulu soalnya kok nak malah durung mateng, malah melenyek ning isor lur. Oke. Nah, lihat udah matang lur, langsung diangkat aja. Ini aku mau angkat kemudian aku dinginkan. Nah, ini dia lur, jadinya seperti ini. Ini udah agak dingin, masih hangat sih lur. Bentuknya kayak tahu.
tahu putih kan lur, tapi rada butek kan kayak lur. Nah, selanjutnya ini aku mau tambahkan topping keju. Ini kalau misalnya dimakan langsung aja udah enak lur. Kalian pasti tahu toh ini makanan apa. Ini tuh namanya barangko kalau nggak salah, itu dari khas Sulawesi. Jadi kenapa kok pisangnya pakai pisang Ambon? Ya ben khas banget lur. Kemudian aku tambahkan meses. Jadi biar ada rasa coklat-coklatnya gitu. Ini nggak aku tambahkan semuanya, cukup setengahnya aja lur. Kalau misalnya kalian nggak suka topping langsung dimakan juga nggak apa-apa lur. Kue bebas terserah sampean lur. Oke, tara. Nah ini dia lur, kue barangko khas dari Sulawesi. Kayak enak kesalah misalnya toh, silahkan di komen ya lur. Oke. Nah ini dia, langsung dicoba aja lur. Oh ya lur, kalau misalnya suara saya kurang jelas, rada belibet lur, silahkan baca di deskripsi ya lor. Oke, udah tak tulis lengkap komplit jerit pokoknya lor. Oke lor. Nah ini dia lor, jadi seperti ini. Bismillah. Enak banget lor, enak banget, manis, terus rasa pisangnya juga terasa banget. Perpaduan keju, coklat, pisang, susu. Oh, orang gak susu ding. Yono susu nih. Enak banget lur, manis-manis piye lho. Legit banget lur. Enak banget lur. Cocok banget kalau misalnya buat dimakan malam-malam toh, atau pagi-pagi, gak usah capek-capek atau terlalu kenyang. Ya ora, engko malah wetenge sunduken. Loh, Mas, wetenge sunduan ki apa Mas? Bahasa Jawa. Kalau misalnya kalian nggak terlalu paham bahasa Jawa, pokoknya simak videonya aja sampai selesai lur. Oke. Perutnya sunduan itu artinya perut terlalu kenyang, akhirnya terasa tertusuk-tusuk gitu lur. Jadi nggak enak waktu dibuat jalan gitu, kayak gitu, atau buat aktivitas. Nah ini aku makan lagi, pokoknya makan terus sampai lemu berbobot lur. Oke. Enak banget lur, enak banget. Ini tadi aku tambahkan susu kental manis, jadi rasanya itu manis banget, legit, enak banget lur, enak banget. Oh, kalau sampai sini dulu videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.